Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Anda di pagi kali ini di hari Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021. Tentunya masih di bulan puasa Ramadan ya. Semoga puasanya kuat sampai nanti. Ya, sampai selesai. Pokoknya kawan-kawan harus 1 bulan full puasanya. Oke, kali ini saya ada upgrade dari Om Safarudin Fadlan, panggilannya Robi, dengan call sign-nya UID 7 Uniform Foxtrot Papa. Untuk dirapinya jelas dulu 18 5 Oscar Sierra. Jadi dari booster beliau itu yang di atas tuh bisa dilihat, Daiwa kosong blompong ini. Ini booster beliau yang awalnya. Jadi hanya isinya ya saya cuma ambil paletnya doang, yang lainnya nggak ada saya ambil. Dan rangkainya ya kayak gitulah. Kali ini kita sulap menjadi seperti ini. Oke, kita perkenalkan. Kalaupun kita membuat baru, ini saya jelaskan dari awal. Yang tipe ini 1 kilo plus itu harganya 9 juta sudah sama ongkos kirim. Apa aja didapat selain booster, juga jumper. Jumper input kita dapat nanti ini yang 4 mili. Terus kabel AC cord dapat. Jadi ketika barang ini datang sampai depan rumah, buka paketnya, colok ke listrik, pasang jumper input, pasang output. Oke, saya memperkenalkan bagian depan dulu. Ini adalah tampilan untuk indikator protectnya, ini indikator ready-nya, ini untuk indikator transmit, ini digital voltmeter. Ini juga digital voltmeter, ini tombol powernya, ini voltage adjust-nya, bisa di setting tegangan paling rendah sampai dengan tegangan paling tinggi. Kemudian ini adalah saklar operate. Apa itu operate? Ya, mengoperasikan, dia membuat kondisi bypass sama main. Kalau main jelas itu dari radio masuk ke booster, diperkuat atau difusikan boosternya. Kalau bypass berarti dari radio ke antena. Ini nanti dengan indikator warna hijau berarti dia siap, dibagi dengan tampilan ini lampu ready. Terus kita mempergunakan kipas smart fan dari Barido, dari E Plus Store Klaten. Kipasnya kecil 6x6, cuman ampernya lumayan 1,2 ampere 12 volt, jadi cukup untuk mendinginkan. Dan pendingin kami juga menggunakan balok ya, itu bisa dilihat kami menggunakan balok. Kalau pendingin oke lah, aman, karena booster ini ya didesain untuk minim panas. Kemudian kita beralih ke bagian output. Ini itu tampilan sekotnya, kita standar 16 ampere. Ini kipasnya dengan ukuran 9x9, ini juga sama 9x9. Itu bagian inputnya kita mempergunakan PL 259 betina. Jadi kita dapatnya jantan nanti jumpernya ini. Ini adalah DIN sasis pada bagian output. Kenapa kita pakai DIN? Karena powernya besar, jadi kita menjaga losses, ya kan, menjaga kualitas power supaya outputnya tetap prima. Kenapa nggak pakai PL? Ya mesti ini melonyot. Nggak pakai N, ya N kurang, ya kan. Tengok lah jarum itu, jarum bentul kecil gini kan. Nanti ketika dikasih power besar dia akan timbul panas. Dan ini untuk monitor saya menggunakan bandmeter 43 dengan kancing 10 kW. Oke, kita coba ya. Kita main di middle. Inputnya ini hanya butuh 30 watt, 40 watt ya protect. Sekarang kita nyalakan. Ini pesanan rekan dari Kalimantan Timur, Om Safarudin Fadlan atau panggilannya Om Robi. Kita on kan. 3 2 1.
Ini tampilannya. Sekilas sama dengan 500 watt kotaknya, memang ya. Kotak kami dari 500 ke sekilo sama. Sekarang kita cek input. Oh, besaran bos. Kita coba inputnya pakai middle ya. Ini dadonya. Sekarang pakai middle. Sekitar 33 watt. Ini indikatornya. Jadi pada mode 33 watt di voltase paling kecil kita pun bisa transmit ya, bisa untuk arisan panci, powernya juga cukup seimbang dengan Daiwa 200 watt. Oke. Ini paletnya upgrade ya, bukan dari palet saya, jadi paletnya ini dari Jawa, mungkin dari Bekasi. Jadi ada perbedaan sedikit dari rangkaiannya. Sekarang kita coba input, kita naikkan langsung di 34 321 900 ya. Kemudian kita coba monitor di sini 900, di voltmeter berapa kita lihat, 321 sama 900. Kemudian kita naikkan lagi, main di voltase 40 3,6 321 udah 1300. Di sini kita lihat ribetnya 321 ya, di 1300. Sekarang kita gas lagi, mentok 50 volt. Bisa kita lihat ini 321. Oh, ini berlebih nih, berlebih karena saya inputnya juga lebih. Dia minta 30 watt ini. 321 ya, 1600. Sekarang kita coba lihat ampernya. Ampere AC-nya kita lihat di sini. Itu arus diamnya 0,4. Kita lihat 321 kondisi full 8 ampere. Gila. Luar biasa, 8 ampere. Kita tes proteknya, apakah dia jalan. Selain ini ya, selain dari kemampuan power, sebenarnya gini, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, kenapa bisa dipaksa sampai 1600 ya. Semuanya bisa. Kalau kita bisa ngejasnya 1600, kalau kita main di bawahnya pasti lebih ringan. Contoh, kemampuan maksimal 1600 atau 1500 lah, kita main di 1000 pasti dia lebih anteng, lebih aman ya kan. Dan ini sudah ada 3 tingkat low pass filter, 3 tingkat low pass filter untuk satuan ininya, lilitannya 2, 3, 2. Nah, semuanya komponen kita mempergunakan ATC ya, bukan kapasitor keramik biasa. Kita mempergunakan ATC yang high voltage dan high temperature. Jadi itu ya, kalau ini bisa 1600 ya kan, otomatis kita main di 1200 di 1 kilo di 900 pastinya lebih ringan. Nah, jadi itu gambarannya. Tapi kalau misalnya ambosser ini kita buat cuman 1200, kita ngejar ke 1400 nggak akan bisa, ngos-ngosan. Itu logikanya. Nah, jadi kalau kita ibaratnya misalnya beli sepeda motor, tidak kita upgrade motornya menjadi 125 cc, sekarang menjadi 150 cc kan. Tentu untuk lari test drive maksimalnya mungkin bisa 140 km per jam kan. Nah, kemudian dibeli sama customer, dipakai 140 km per jam bisa. Lebih aman dipakai di bawah itu. Misalnya dia dipakai 120 km atau 100 km per jam, pastinya akan lebih aman. Nah, seperti itu ya.
Sekarang kita coba proteknya, kita pakai high. Kita pakai high ini, nah, radionya langsung protek. Nah, bisa dilihat ya, protek. Jadi kalau protek aman. Posisi protek itu adalah posisi dimana kontrol dari rangkaian proteknya ini bekerja karena inputnya berlebih atau overdrive. Nah, makanya jika dia overdrive, maka relay pada bagian sensing, bagian transmit dan bypass itu akan dinonaktifkan. Nah, jadi otomatis aman. Kita pun pakai input, misalnya 200 watt put input, aman dia. Contoh ini aja wattnya besar kan. Nah, ini 70-an watt. Nah, kita transmit, ya pasti protek dia. Nah, jadi booster pun nggak akan kerja selama lampu ini masih nyala, selama masih ada bunyi dari buzzer. Nah, selama itu pula booster nggak akan kerja. Caranya untuk mematikannya ini, kita pindah inputnya menjadi yang diinginkan. Kita kembalikan ke low, middle. Nah, kita kembalikan di sini. Kita transmit 321. Oh sorry, ini belum diberikan. 321. Nah, oke, mantap ya. Sudah mantap. Insya Allah kita kirim ke Kalimantan Timur via Valen, bukan via Valen. Bisa via kargo atau via line parcel nanti. Yang jelas ini sudah clear. Jadi saya ulang lagi, untuk mendapatkan booster ini cukup 1 kilo lebih, itu harganya 9 juta. Apa yang didapat? Ya unit, jumper, AC cord. Nah, yang penting barang sampai langsung di depan rumah. Jadi sudah free ongkir. Oke, terima kasih. Kita ulang lagi ya, kita bisa main di paling bawah di sini. Nah, kita bisa main di sini. Jadi booster ini aman ya, sangat aman. Posisi paling bawah bisa nggak protek? Bisa. Protek itu membaca input, jadi bukan membaca output kita ini. Input yang berlebih, input yang kita lindungi. 3, 2, 1, sama aja. Oke, sip. Nah, terus ada pertanyaan, bisa nggak input 5 watt? Kita coba ya. Kita coba mempergunakan input 5 watt. Bisa nggak dia? Sekarang kita baca inputnya 30 lebih. Coba kita kecilkan atau pakai low aja. Ini input mempergunakan 4,6 watt pada voltase 16. Kita coba nyalakan, berapa hasil keluarnya. Status. Nah, sekarang kita naikkan coba di 43. Inputnya 4, sekian watt. Bisa, tetap bisa. Nah, jadi input 5 watt pun masih oke. Inputnya range dari 5 watt sampai dengan 30 watt. Lewat itu dia protek. Oke. Apabila ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar ataupun nanti di WhatsApp saya di 085272857089 dengan operator Andi Lala di Pekanbaru Riau dengan Juliet Zulu 04 Alpha 5 Alpha dan WD5 Tango Delta Sierra. Oke, selamat pagi teman-teman. Bagi yang baru gabung, jika berkenan channel ini silakan untuk dilihat dan ditonton sampai full. Apabila ya suka, bisa ditekan tombol like dan di subscribe. Ingat, subscribe gratis bro. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.